Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ayu Nabila dengan NIM 8600124009 LPDJJ dari Semarang. Di sini saya akan membuat video praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA di sekolah dasar. Dari praktikum kali ini yaitu membawakan judul dengan ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan modul 1. Alangkah baiknya ada pun langkah-langkah praktikum. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan di sini berupa alat tulis. Lalu yang kedua yaitu kita melakukan survei ke lingkungan sekitar mencari makhluk hidup sejumlah 10 yang terdiri dari 5 tumbuhan dan 5 hewan. Setelah sudah mencari, kita melakukan pengamatan atau mengamati makhluk hidup tersebut dengan catatan dengan ketentuan tabel yang sudah ada di tabel pengamatan. Mungkin tabel pengamatannya nanti berisi 10 makhluk hidup itu, nanti ada keterangan dengan 5 ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak atau bereaksi dengan rangsangan, yang kedua yaitu bernafas, yang ketiga yaitu membutuhkan nutrisi, yang keempat bertumbuh, yang kelima berkembang atau berkembang biak. Di sini yang pertama yaitu kita akan melakukan pencatatan. Di sini saya sudah menyiapkan alatnya berupa alat tulis dan tabel pengamatan. Oke, langsung saja, let's go. Oke, hasil survei di lingkungan sekitar kita menemukan tumbuhan yang pertama yaitu putri malu. Di sini saya menemukan putri malu dengan ciri-ciri apabila kita menyentuhnya, tumbuhan ini akan bereaksi, akan menutup daunnya. Ketika kita menyentuh daunnya, akan bergerak. Di sini menunjukkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan putri malu yaitu ketika bereaksi terhadap rangsangan sentuhan, dia akan bergerak dan menutup daunnya. Selanjutnya yaitu mengenai proses pernapasannya menggunakan stomata. Ciri yang ketiga yaitu melakukan membutuhkan nutrisi dengan cara adanya proses fotosintesis seperti tumbuhan yang lainnya. Selanjutnya, tumbuhan ini memiliki ciri khusus, pertumbuhannya itu dari bawah ke atas, namun pertumbuhannya itu biasanya berlawanan arah dengan gravitasi. Dan yang kedua adalah makhluk hidup berupa tumbuhan pohon jambu air. Di sini ada pun ciri-ciri dari makhluk hidup pohon jambu air. Yang pertama yaitu memiliki kepekaan terhadap rangsangan, biasanya sentuhan. Apabila kita sentuh akan bergerak, dariup dan bergerak. Adapun ciri yang lainnya biasanya terdapat rangsangan dari air ketika disiram ataupun dari sinar matahari. Untuk pertumbuhan sendiri yaitu yang berawal dari kecil nanti jadi besar atau tinggi. Untuk pernapasannya yaitu melalui pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata. Adapun ciri-ciri yang lainnya dalam pertumbuhan yang tadinya kecil menjadi besar atau pendek menjadi tinggi yaitu bisa dilihat dari ciri-ciri seperti daunnya, batangnya, ataupun akarnya. Tanaman makhluk hidup yang ketiga yaitu tanaman kaktus. Di sini memiliki ciri-ciri makhluk hidup antara lainnya yaitu dalam pergerakannya lambat, mungkin tidak terlihat oleh mata karena apabila kita sentuh memiliki ciri fisik berduri. Di sini dalam proses pernafasannya yaitu ambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata dan melakukan pengambilan nutrisi atau mencari makanannya, memenuhi makanan dengan fotosintesis. Namun tumbuhan ini sangat unik karena beradaptasinya di lingkungan kering dan panas. Ketika proses fotosintesisnya yaitu di malam hari karena membutuhkan suhu dingin ataupun lembab. Di sini dalam proses ciri fisiknya terdapat duri-duri yang tajam, namun ketika kita sentuh dalam rangsangan atau sentuhannya tidak terlihat. Selain itu, berkembang biaknya dengan menggunakan melestarikan keturunan atau generatif dan vegetatif. Yang keempat itu makhluk hidup tanaman pohon mangga. Di sini memiliki ciri-ciri makhluk hidup berupa dalam gerak atau peka terhadap rangsangan sinar matahari, air ataupun sentuhan. Sentuhan ataupun tertiup angin biasanya dedaunannya akan bergerak seperti ini. Untuk dalam nutrisi mencari makanan atau nutrisinya yaitu menggunakan proses fotosintesis. Adapun dalam bernafasnya biasanya membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata. Dalam pertumbuhannya biasanya berawal dari biji, dari buah yang ada bijinya nanti akan ditanam atau dicangkok lalu akan bertumbuh
menjadi pohon kecil, dan akhirnya menjadi pohon besar dan berbuah. Makhluk hidup yang kelima yaitu pohon palem. Di sini terdapat pohon palem memiliki ciri makhluk hidup tertentu, antara lainnya bergerak atau peka terhadap rangsangan berupa dari sinar matahari, air, ataupun gravitasi. Adapun bergeraknya yaitu tidak terlihat, tetap di tempat, namun secara perlahan akan bergerak ketika ada angin ataupun sentuhan. Dalam proses pernapasannya yaitu ada respirasi seluler melalui fotosintesis. Fotosintesis juga akan melakukan proses yaitu mendapatkan nutrisi makanan dari tumbuhan itu tersendiri. Adapun pertumbuhannya dimulai dari biji, nantinya akan bertumbuh jadi pohon. Untuk perkembangbiakannya yaitu dengan vegetatif ataupun generatif. Makhluk hidup berupa hewan kucing memiliki ciri makhluk hidup yaitu bereaksi terhadap rangsangan seperti kepekaan terhadap suara, sentuhan, pergerakan, ataupun yang lainnya. Bernafas melalui hidung, mulut, lalu ke paru-paru. Membutuhkan nutrisi dan memiliki nafsu makan. Dalam pertumbuhannya dengan ukuran fisik bertambah dari anakan kucing menjadi dewasa. Berkembang biak melahirkan. Oke, selanjutnya di sini ada makhluk hidup yang ketujuh berupa ikan. Ikan di sini memiliki ciri-ciri makhluk hidup, di antaranya yang pertama yaitu bergerak atau bereaksi dengan rangsangan. Di sini bergeraknya menggunakan sirip dan ekornya. Untuk beradaptasinya atau tumbuhnya di lingkungan berair. Dalam pernapasannya menggunakan insan. Selanjutnya yaitu dalam mencari nutrisi atau makanan, biasanya makan serangga ataupun ulat-ulat yang ada di dalam air. Untuk pertumbuhannya biasanya bermula dari telur menjadi ikan, lalu berkembang biaknya menggunakan hewan bertelur atau ovipar. Makhluk hidup berupa burung, karena di sini saya merekamnya susah dengan perlahan-lahan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan burung. Memiliki reaksi rangsangan peka terhadap keadaan yang membahayakan, sehingga kita ketika ingin mendekat ke burung, biasanya burungnya akan pergi atau terbang. Nah, untuk bergeraknya dia terbang. Selanjutnya yaitu bernapasnya menggunakan paru-paru dan kantong udara kompleks. Pengambilan oksigen di udara memerlukan makanan dengan makanan makhluk hidup yang lain. Tumbuhnya secara bertahap, dimulai dari yang pertamanya bertelur, menetas, anakan burung, dan menjadi burung dewasa. Berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup semut. Di sini yaitu kepekaannya mendapat respon untuk bertahan hidup dengan sentuhan. Semut akan mengubah arah untuk menghindari kontak. Berkomunikasinya dengan fenomotik untuk menandai jejak sumber makanan yang ia temukan. Memiliki kepekaan terhadap cahaya dan getaran. Bernapas dengan sistem trakea. Untuk nutrisinya berupa makanan omnivora, yaitu jenis makanan apa saja yang tersedia di sekitarnya akan dimakan oleh serangga semut ini. Makhluk hidup yang terakhir yang 10 yaitu berupa undur-undur. Undur-undur sendiri memiliki ciri makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap lingkungan, yaitu tadinya berupa larva lalu menggali lubang di pasir ataupun tanah, dan dapat mendeteksi serangga yang nantinya akan dijebak di lubang yang ia gali. Bernafas menggunakan trachea. Nutrisinya atau memiliki atau mencari makanan yaitu dari serangga kecil dengan jebakan di lubangnya. Tumbuh kembangnya yaitu yang tadinya telur, larva, pupa, dan menjadi dewasa.